Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga semuanya sehat teman-teman semua. Pada hari ini kita mau membahas hal-hal yang membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hal-hal ini mungkin sudah kita lakukan, namun terkadang dalam kehidupan kita kurang istiqamah dan kita kurang bersemangat dalam menjalankannya. Oleh karena itu kita bahas kembali. Langsung saja teman-teman semua, kalau lawan dari dekat berarti jauh. Kalau nantinya kita akan bahas bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah, kita akan bahas dulu ada nasihat dari Imam Al-Ghazali. Teman-teman semua, dalam kitab Ayyuhal Walad. Dalam kitab Ayyuhal Walad ini beliau memberikan nasihat kepada muridnya. Beliau menyampaikan sebuah nasihat atau sabda Nabi kepada umatnya. Imam Al-Ghazali ini menyampaikannya kepada muridnya. Apa kata beliau? Nabi Muhammad SAW bersabda, beliau menasihati Imam Al-Ghazali menasihati murid-muridnya, tanda berpalingnya Allah dari hambanya ialah saat hambanya disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan sesungguhnya orang yang telah kehilangan sesuatu dari umurnya untuk selain ibadah, tentu layak baginya kerugian yang panjang. Jadi disampaikan tanda Allah jauh dari kita, tanda berpalingnya Allah dari kita adalah ketika kita sudah mulai disibukkan dengan hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kemudian dilanjutkan lagi. Barang siapa yang umurnya telah melebihi 40 tahun, sementara amal kebaikannya tidak melebihi amal keburukannya, artinya keburukannya lebih banyak, maka bersiap-siaplah untuk masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di awal kita sudah tahu, tanda berpalingnya Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba ialah ketika orang itu disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Sebagaimana dalam surah Al-Asr ayat 1-3 yang sudah teman-teman hafalkan dan sudah teman-teman tahu semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Kita semua rugi kecuali mereka yang beriman, terus beramal salih, terus melanjutkan dakwah, yakni menasihati orang lain dalam kebenaran, menasihati orang lain dalam kesabaran. Jadi kalau kita merenungkan, saya ini 24 jam dalam sehari, dalam seminggu sebulan udah ngapain aja ya. Kalau ngerasa banyak lalainya, banyak main-mainnya, banyak disibukkan dengan perkara dunia, mungkin itu tanda dari Allah Subhanahu wa taala berpaling daripada kita. Waktu 24 jam sama untuk semua manusia, tapi kenapa ada orang yang bisa pandai membagi waktunya, kapan dia bekerja untuk dunia, kapan dia beribadah kepada Allah, kapan dia belajar, kapan dia bermanfaat untuk umat. Hidup ini tidak melulu soal bekerja, atau hidup ini tidak melulu soal main. Seimbang dalam membagi waktu dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman semua, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang lalai dalam memanfaatkan waktu kita, yang merupakan sebagai tanda Allah meninggalkan kita. Kita mau dekat kepada Allah, dan hari ini Umar memfokuskan untuk selangkah lebih dekat kepada Allah SWT. Dari sekian banyak amalan-amalan, akan bahas pertama doa, kedua amalan sunnah, ketiga berzikir kepada Allah SWT. 3 poin ini yang akan kita bahas agak lebih panjang pada hari ini. Mendekatkan diri kepada Allah dengan cara banyak berdoa. Mendekatkan diri kepada Allah tentu saja mengerjakan pekerjaan atau ibadah yang wajib namun dilengkapi dengan sunnah. Mendekatkan diri kepada Allah dengan zikrullah. Kita bahas satu persatu. Pertama adalah doa. Mau selangkah lebih dekat kepada Allah, libatkan Allah dalam semua urusan kita semuanya. Sebelum Uma bacakan dalil hadis Quran dan sebagainya, beberapa bulan yang lalu Uma berdakwah di satu negara dan bertemulah dengan seorang international speaker, ya, seorang wanita yang menjadi pembicara internasional. Beliau orang Palestina tapi tinggal di Amerika. Dan Uma bertemu dengan ibunya beliau, setiap detik lisannya selalu doa, apa-apa selalu doa, semoga Allah menjagamu, semoga Allah menolongmu, semoga Allah membimbingmu. Setiap kali bicara tidak yang keluar dari lisannya melainkan doa. Jadi selalu berdoa setiap saat. Kalau kita kadang-kadang kita doa di atas sejadah atau kita doa
mungkin di waktu-waktu tertentu. Tapi beliau ini, ibunya dari seorang international speaker ini, selalu berdoa setiap waktu sampai-sampai Uma merasa bahwa semua lisannya adalah doa. Jadi kalau mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Sebagaimana dalam firman Allah Al-Baqarah 186, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, kata Allah, maka jawablah bahwa aku ini sangatlah dekat. Dekat kepada siapa? Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah dia memenuhi perintahku dan hendaklah beriman kepadaku agar mereka selalu dapat kebenaran. Al-Baqarah 186, Allah berfirman, kalau ada yang tanya aku di mana, kadang-kadang kita tanya, engkau lihat nggak sih ya Allah? Engkau tahu nggak sih ya Allah? Engkau menyaksikan nggak sih ya Allah tentang apa yang terjadi kepada diriku? Kalau ada yang bertanya, engkau di mana ya Allah? Maka kata Allah, aku ini sangatlah dekat. Dan aku mengabulkan semua doa-doa yang engkau minta kepadaku. Siapa saja yang berdoa dengan menghadirkan hati ketika berdoa? Siapa saja yang berdoa dengan doa-doa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya? Banyak doa diajarkan dalam Quran, dalam hadis Nabi. Siapa saja yang berdoa, kemudian ia menjauhi hal-hal yang dapat menghalangi terkabulnya doa. Apa yang menjadi penghalang terkabulnya doa? Banyak maksiat, makan makanan dan minuman yang haram itu menyebabkan doa kita nggak dikabulkan oleh Allah. Siapa yang berdoa sembari menjauhkan hal-hal yang dapat menghalangi terkabulnya doa, maka niscaya Allah akan mengijabahi doanya. Allah akan kabulkan doanya. Ya, apalagi tadi kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 186, terkhusus kalau dia tunduk pada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia menjaga perbuatan dan perkataannya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Ini orang-orang yang dikabulkan doa. Jadi kalau misalnya kita bertanya, doa itu pasti dikabulkan oleh Allah. Namun ada adab-adab dalam berdoa. Salah satu adab-adab dalam berdoa agar doa kita dikabulkan cepat dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mudahnya, caranya adalah doa menghadirkan hati, hudurul qalbi. Doanya nggak asal-asalan, doanya betul-betul minta kepada Allah. Kita sudah pernah bahas masalah doa ini beberapa bulan yang lalu. Kemudian doa bahasa Indonesia boleh, karena Allah memahami semuanya. Namun afdal, yang terbaik adalah doa seperti doa yang dituntunkan. Dalam Al-Quran ada doa yang diajarkan. Dalam hadis Nabi ada doa yang diajarkan. Hafalkan doa-doa yang telah diajarkan itu. Menjauhi berbagai macam maksiat yang membuat doa kita lambat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dari sini kita tahu bahwa Allah benar-benar sangat dekat kepada orang-orang yang berdoa. Artinya Allah itu sangat mudah dalam mengabulkan doanya hamba-hambanya. Artinya nggak pantas seorang hamba berputus asa dari janji Allah Subhanahu wa taala. Allah janji akan kabulkan doa. Jadi nggak boleh setiap hamba itu berputus asa. Engkau tidak kabulkan doaku, Allah kabulkan doamu. Namun engkau introspeksi diri terlebih dahulu. Apakah sesuai dengan adab-adabnya berdoa sehingga Allah pantas mengabulkan doa-doa kita? Jadi kita ingat bahwa doa kita itu adalah sebab utama agar kita bisa meraih impian dan harapan-harapan kita. Doa. Sekuat apapun engkau berusaha, sekeras apapun engkau bekerja, kalau Allah tidak izinkan, tidak akan terkabul. Maka 100% usahamu itu, pencapaianmu itu selain dari usahamu sendiri juga dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa putus asa dari berdoa. Apa kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah? Beliau berkata, doa adalah sebab terkuat bagi seseorang agar bisa selamat dari hal-hal yang tidak dia sukai. Doa adalah sebab terkuat bagi seseorang agar ia bisa selamat dari hal-hal yang tidak dia sukai, dan sebab utama, sebab terkuat untuk meraih hal-hal yang diinginkan. Nggak mungkin kita bisa meraih segala sesuatu tanpa doa. Sombong namanya. Kita merasa kita bisa meraih sesuatu, segala sesuatu tanpa campur tangan Allah. Semua campur tangan Allah. Jadi doa kepada Allah, Allah kabulkan. Hanya saja ingat, pengaruh doa pada setiap orang berbeda-beda. Kenapa? Ya tergantung dia menerapkan adab-adab berdoa nggak kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya asal-asalan, doanya maksiatnya masih jalan. Doa tapi tidak menghadirkan hati misalnya.
Ya. Jadi doa itu dikabulkan oleh Allah sebagaimana Allah firmankan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka akan aku perkenankan kepadamu. Namun pengaruh doa pada setiap orang itu berbeda-beda. Ada doa yang pengaruhnya begitu lemah karena dirinya sendiri. Boleh jadi ketika dia doanya itu Allah tidak suka karena doanya melampaui batas misalnya. Boleh jadi karena dia berdoa nggak sungguh-sungguh dalam menghadirkan hati. Jadi pengaruh doa itu tak terlalu berasa kepada dirinya karena sebab dirinya sendiri. Ya, doanya itu Allah kabulkan, namun dia membuat penghalang bagi doa itu sendiri. Karena adanya hati yang lalai, adanya nafsu syahwat yang bergejolak, adanya maksiat yang dia lakukan. Doa dikabulkan oleh Allah. Allah janji semua doa dikabulkan oleh Allah. Hanya saja engkau sendiri yang menghalangi doa-doa itu sebab engkau tidak menerapkan adab-adab dalam berdoa atau masih melakukan hal-hal yang membuat doamu tidak mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya teman-teman semua, dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin dikabulkan. Yakin dikabulkan. Husnuzon kepada Allah. Ingat Allah mengikuti prasangka hambanya. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin Allah akan kabulkan. Dan ketahuilah Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Orang-orang yang hatinya asal-asalan, doanya nggak sungguh-sungguh, nggak Allah kabulkan. Namun kalau kita yakin, kalau kita berdoa yakin Allah kabulkan, insya Allah Allah mengabulkan doa-doa kita. Namun seperti yang Umar pernah sampaikan, ada beberapa jalan Allah mengabulkan doa kita. Apa kata Rasulullah? Tidaklah seorang muslim memanjatkan doa kepada Allah selama tidak mengandung dosa, selama tidak memutuskan tali silaturahmi, maka Allah akan memberikan 3 terkabulnya doa untuknya. Cara Allah mengabulkan doa yang pertama, Allah kabulkan doanya dengan segera, langsung, kita minta Allah langsung kasih. Kedua, Allah akan menyimpannya nanti di akhirat kelak, karena semua doa adalah ibadah, setiap ibadah dapat pahala. Maka semua doa kita akan disimpan oleh Allah di hari akhir kelak. Dan 3, Allah mengabulkan doa dengan cara Allah akan menghindarkan darinya kejelekan. Artinya mungkin Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik untuk kita. Kita minta kaya, Allah nggak kasih. Karena kalau kita kaya kita jadi sombong, misalnya seperti itu. Ya, maka Nabi Muhammad SAW mengingatkan pada kita semua, senantiasa memperbanyak doa-doa kalian, maka Allah akan banyak mengabulkan doa-doa kalian. Allah akan memperbanyak untuk mengabulkan doa-doa kalian. Jadi yang pertama adalah cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa. Doa adalah senjatanya umat Islam. Minta kepada Allah untuk Allah mudahkan kita dalam bersama dengan Quran. Minta kepada Allah, Allah mudahkan kita untuk bangun qiyamul lail. Minta kepada Allah, Allah mudahkan kita untuk mulai mempelajari ilmu-ilmu agama tertentu misalnya. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap aktivitas ibadah semuanya yang berikan semangat Allah, yang berikan kekuatan Allah. Jadi minta kepada Allah untuk membuatmu istiqamah. Rasulullah saja yang istilahnya tingkat keimanannya sudah luar biasa, masih minta istiqamah sama Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, doanya Rasul kan. Wahai Allah yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami atas agamamu. Apalagi kita yang masih banyak salah dan masih banyak maksiatnya ini. Minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan hanya urusan dunia saja, namun juga minta kepada Allah agar Allah mudahkan kita dalam melakukan berbagai macam ibadah. Kedua, amalan apa yang membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Menunaikan yang wajib, kita ibadah-ibadah wajib itu taqarrub, memang mendekatkan diri kepada Allah yang paling utama. Menunaikan yang wajib adalah taqarrub kepada Allah yang paling utama. Bila hamba Allah menunaikannya dengan sempurna, yang wajib-wajib itu, dia mendapatkan keberuntungan, dia dapat surga, dia selamat dari neraka. Namun ternyata ada yang lebih luar biasa daripada itu, yakni mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sunnah. Pada suatu ketika ada seseorang yang datang kepada Rasul, kemudian seseorang itu bertanya tentang amalan-amalan di dalam Islam. Maka Rasul menjawab kepada orang tersebut, kalau kau mau melakukan sebuah amal-amal ibadah, maka yang harus dilakukan adalah 5 sholat 5 waktu sehari semalam. Ada lagi kah kewajibannya? Kemudian kata Rasulullah, kalau engkau mau mengerjakan yang lain-lain dengan sukarela, silahkan.
Rasul menyebutkan ya kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim ya, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji dan sebagainya. Kemudian ketika orang itu bertanya, ada lagi kah kewajiban atasku? Maka Rasul mengatakan tidak, kecuali bila engkau suka rela melakukannya. Ya, jadi artinya silakan mengerjakan yang wajib saja, nggak apa-apa. Adakah kewajiban lainnya? Nggak ada yang wajib yang lainnya, kecuali engkau mengerjakan semua itu dengan sukarela, dengan amalan-amalan sunnah. Orang-orang yang melakukan amalan-amalan sunnah, maka akan lebih banyak mendapatkan keberuntungan. Derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang mengerjakan kewajiban atau ibadah-ibadah yang wajib saja. Ingat teman-teman semua, orang-orang yang menunaikan hal-hal yang wajib, ibadah-ibadah yang wajib, berarti dia mencintai Allah. Kita sholat 5 waktu berarti kita mencintai Allah. Kita puasa di bulan suci Ramadan berarti kita mencintai Allah. Kita zakat kalau memang sudah pantas untuk berzakat atau pergi haji bagi yang mampu. Kita melakukan perkara-perkara yang wajib berarti kita mencintai Allah. Sedangkan ada jenis orang yang menambahnya dengan amalan-amalan sunnah. Orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan sunnah, dia dicintai oleh Allah. Orang-orang yang mengerjakan hal-hal yang wajib, ibadah-ibadah yang wajib, dia mencintai Allah. Orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan sunnah, Allah mencintainya. Begitu teman-teman semua. Dalam sebuah hadis qudsi, ya, disebutkan, dan tidaklah seorang hamba mendekat kepada Allah yang lebih aku cintai daripada apa-apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Hambaku, kata Allah, terus-terusan mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah, sehingga aku pun mencintainya. Bila aku mencintainya, kata Allah, maka aku pun akan menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Maka aku akan menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Aku, kata Allah, akan menjadi tangannya yang dia gunakan untuk berbuat. Aku akan menjadi kakinya yang dia pakai untuk berjalan. Dan kalau dia minta kepadaku, aku pasti akan memberinya. Dan kalau dia minta perlindungan, aku pasti akan melindunginya. Jadi orang yang bertakarrub, orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang sunnah setelah wajib, memiliki keistimewaan yang tinggi, yang lebih tinggi dari sekedar menunaikan yang wajib-wajib saja. Jadi ingat teman-teman semua, ada 2 kategori manusia. Yang pertama, mereka yang mencintai Allah, yakni mereka yang menunaikan yang wajib dan berhenti pada batasan-batasannya. Kedua, jenis orang kedua, mereka yang dicintai Allah, yakni mereka yang melakukan sunnah di samping yang wajib. Jadi boleh pilih mau yang mana, mau kita yang mencintai Allah atau kita yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita lihat teman-teman semua, perkataan ulama mengatakan bahwa di muka bumi ini ada wali-walinya Allah yang dekat dengan Allah. Ya, ada 2 golongan orang-orang yang menjadi wali Allah, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, wali Allah itu orang yang bertakarrub, orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan pekerjaan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Orang yang golongan pertama ini orang yang disebut sebagai muqtasidun. Muqtasidun dalam surah Fatir ayat 32. Apa bunyinya? Dalam surah Fatir ayat 32 itu ada kalimat faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Di antara mereka ada orang-orang yang zalim, ada orang-orang yang menganiaya diri sendiri, ada orang-orang yang pertengahan, dan ada orang-orang yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Jadi orang-orang golongan pertama, orang-orang salih juga, walinya Allah juga, orang dekat kepada Allah. Dia mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan wajib saja, dia termasuk golongan muqtasidun, sebagaimana disebutkan dalam surah Fatir ayat 32. Termasuk dalam surah Al-Waqi'ah ayat 27 itu ada kalimat ashabul yamin, ya kan? Ashabul yamin ma ashabul yamin, dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan tersebut. Maka golongan orang-orang yang mengerjakan yang wajib-wajib ini, amalan-amalan wajib, dia adalah muqtasidun yang disebutkan dalam surah Fatir ayat 32. Termasuk dia adalah orang-orang yang disebut ashabul yamin yang disebut dalam surah Al-Waqi'ah ayat 27. Mereka menunaikan amal ibadah yang wajib, ya.
Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Amalan yang paling utama adalah menunaikan apa-apa yang Allah wajibkan dan menjauhi apa-apa yang Allah haramkan. Dan orang-orang ini punya niat yang besar dalam menggapai ridha di sisi Allah. Jadi golongan pertama, walinya Allah di muka bumi yang pertama, orang-orang yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang wajib dan meninggalkan pekerjaan yang haram. Golongan yang kedua, di samping bertakarub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dia juga tidak hanya takarubnya dengan yang wajib, tapi takarub dengan sunnah. Orang-orang ini berada dalam tingkatan yang disebut sabiqun muqarrabun. Apa itu? Orang yang bergegas menjemput kebaikan dan orang-orang yang dekat dengan Allah. Orang-orang ini tingkatannya beda nih. Tingkatannya sabiqun muqarrabun. Orang-orang yang bergegas menjemput kebaikan dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, orang-orang ini setelah mereka menunaikan yang wajib, mereka giat menunaikan hal-hal yang sunnah. Ya, mereka berhati-hati, mereka tidak melakukan hal-hal yang dimakruhkan oleh Allah walaupun kecil bentuknya. Wah, ini hebat sekali, Masya Allah. Dan orang-orang ini mendapatkan kecintaan dari Allah. Sebagaimana tadi hadis qudsi disebutkan, hambaku, hamba Allah, terus-menerus mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku pun mencintainya. Jadi, teman-teman semua, orang-orang yang dicintai oleh Allah dengan amalan-amalan sunnah itu akan diberikan oleh Allah kecintaan dan ketaatan kepada Allah. Allah akan buat dia selalu ingat kepada Allah dan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Jadi, mau dekatkan diri kepada Allah, yang wajib-wajib saja, silakan. Namun yang mengerjakan yang sunnah, wow, Allah memberikan petunjuk dalam setiap aktivitas kehidupannya. Rincian sedikit, apa sih keutamaan orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan sunnah? Apa keutamaan orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan sunnah? Pertama, dia menggapai wali Allah yang terdepan. Dia menjadi wali Allah yang terdepan. Dia menjadi wali Allah yang istimewa. Apa sih yang dimaksud wali Allah itu, teman-teman semua? Teman-teman lihat dalam surah Yunus. Yunus ayat 62 sampai 63. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula bersedih hati. Siapakah wali Allah itu? Surah Yunus ayat 62 sampai 63. Yakni orang-orang yang beriman dan orang-orang yang selalu bertakwa. Itulah yang disebut walinya Allah. Jadi orang-orang yang mengerjakan hal-hal yang sunnah, pertama dia menjadi wali Allah yang terdepan, menjadi wali Allah yang istimewa. Wali Allah itu siapa? Surah Yunus ayat 62 sampai 63. Ingatlah sesungguhnya wali Allah, dia tidak akan merasa khawatir terhadap hidup mereka. Tidak pula mereka merasa bersedih hati. Kadang-kadang kita dikasih ujian oleh Allah, teman-teman semua, berbagai macam ujian. Orang-orang lain biasanya khawatir, gimana ya masa depanku, khawatir, gimana ya hidupku, khawatir, takut, berlebihan, sedih, terus-menerus. Namun wali-wali Allah nggak pernah khawatir. Dia tahu semua yang Allah takdirkan adalah baik untuknya. Dia tahu Allah nggak akan pernah meninggalkannya. Dia tahu dia akan baik-baik saja selama Allah bersama dengan dirinya. Jadi dalam surah Yunus ayat 62 sampai 63, wali-wali Allah tidak ada pernah rasa khawatir terhadap diri mereka sendiri dan mereka tidak bersedih hati yang berlarut-larut. Siapa mereka? Wali Allah ialah mereka yang beriman dan selalu bertakwa. Ya, jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, dia adalah wali Allah. Wali Allah itu bukan orang yang gimana-gimana. Wali Allah itu adalah orang yang bertakwa. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan teman-teman semua, wali Allah itu ada yang tadi ya, wali Allah terdepan, as-sabiqun al-muqarrabun, ya. Karena mengerjakan hal-hal yang sunnah. Berikutnya teman-teman semua, yang kedua, apa sih keutamaan orang-orang yang mengerjakan yang sunnah selain menjadi wali-wali Allah tadi, yang tidak akan ada sedih, tidak akan ada rasa khawatir dalam hidupnya. Yang kedua, amalan sunnah melengkapi kekurangan amalan wajib. Kata Nabi apa? Sesungguhnya amalan pertama yang dihisap pada manusia di hari kiamat adalah salat. Dan Allah berkata pada malaikat-malaikat, lihatlah pada salat hambaku, apakah salatnya sempurna atau tidak, kata Allah. Jika salatnya sempurna, maka akan dicatat baginya pahala yang sempurna. Namun jika dalam salatnya ada kekurangan, maka Allah berfirman, apa firman Allah? Lihatlah, apakah hambaku memiliki amalan sunnah? Jika hambaku memiliki amalan sunnah, Allah berfirman, sempurnakanlah kekurangan yang ada pada amalan wajib dengan amalan sunnahnya.
Kemudian amalan lainnya akan diperlakukan seperti ini juga. Jadi ketika kita meninggal dunia nanti, pertama kali dihisab adalah sholat kita. Allah tanya sama malaikat-malaikat, gimana sholatnya? Udah sempurna belum? Terus malaikat mengatakan, oh ini belum sempurna, sholat di sini belum sempurna, mungkin belum khusyuk, gerakannya belum betul, bacaannya belum betul. Allah tanya lagi, masih ada nggak amalan-amalan sunnahnya? Karena amalan-amalan sunnah ini menyempurnakan amalan-amalan wajibnya. Ya. Jadi begitulah teman-teman semua, sebagaimana yang Oma sampaikan di minggu lalu, puasa Syawal yang kita lakukan itu tidak hanya sekedar membawa pahala seperti kita puasa 1 tahun, tapi juga melengkapi puasa kita Ramadan yang kemarin kurang sempurna. Begitu pula dengan sholat-sholat kita. Semua amalan sunnah bisa menyempurnakan kekurangan yang ada pada amalan-amalan wajib. Oleh karena itu, kalau kita ada rasa kurang dalam amalan wajib kita, maka perbanyaklah melakukan amalan-amalan sunnah. Ketiga, apa sih keutamaan mengerjakan amalan sunnah? Allah akan memberikan petunjuk pada pendengaran, penglihatan, kaki dan tangan. Dan doa-doa kita mustajab. Sebagaimana tadi disebutkan di atas ya. Ketika ada hamba Allah yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan sunnah, maka Allah akan menjadi pendengaran untuknya, menjadi penglihatan, menjadi tangan, menjadi kaki. Dalam semua aktivitasnya Allah memberikan petunjuk kepadanya. Contoh dari amalan sunnah apa banyak teman-teman semua? Banyak sekali. Contohnya misalnya amalan-amalan sunnah yang mungkin bisa kita lakukan, salah satunya adalah sholat sunnah. Rasulullah itu terbiasa sholat sunnah itu dalam 1 hari 10 rakaat teman-teman semua. 10 rakaat sholat sunnah. Apa saja itu? Ibnu Umar, Abdullah bin Umar berkata, aku hafal dari Rasulullah SAW 10 rakaatnya Rasul. Sholat sunnah 10 rakaatnya Rasul setiap harinya apa? 2 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi saat Nabi tidak safar. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Rasul tidak pernah meninggalkan 10 rakaat ini. Ya. Kemudian di satu sisi teman-teman sekalian, diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasul tidak pernah, ya, di hadis yang berbeda, meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi teman-teman pilih saja mau 2 rakaat silahkan, mau 4 rakaat silahkan. Ya. Kenapa? Karena pada saat siang hari itu beliau menyatakan bahwa saat tersebut di siang hari dibuka-buka pintu langit. Pintu-pintu langit itu semuanya terbuka hingga Rasul suka kalau amal beliau naik pada saat pintu langit itu terbuka. Rasulullah SAW memang tidak pernah meninggalkan 10 rakaat. Itu minimal berarti 10 rakaat sholat sunnah. Namun di satu sisi diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah juga mendirikan 12 rakaat. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa yang sholat 12 rakaat sehari semalam selain yang fardu, maka akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Jadi boleh 10 rakaat sunnah atau bahkan lebih daripada itu, Masya Allah. Rasulullah SAW dalam hadits yang lain juga bersabda, barang siapa yang sholat 12 rakaat, salah satunya 4 rakaat sebelum zuhur, sehari semalam, maka dibangun untuknya sebuah rumah di surga. Jadi salah satu sholat yang bisa kita lakukan, mungkin belum bisa sebanyak Nabi, tapi kita mulai amalkan qobliyah, ba'diyah semampu yang kita bisa. Kalau Nabi 10 rakaat, atau kadang-kadang 12 rakaat. Kalau kita semampu yang kita bisa, silahkan. Kemarin sudah dilatih di bulan suci Ramadan dengan ibadah-ibadah sholat sunnah seperti tarawih. Ketiga, yang termasuk juga sholat sunnah adalah sholat witir. Rasul itu tidak pernah meninggalkan sholat witir. Rasul tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh, baik safar maupun tidak safar. Sholat witir Rasulullah nggak pernah tinggalkan. Apa kata Rasulullah SAW? Jadikanlah sholat witir sebagai sholat akhir malam kalian. Jadi silakan teman-teman untuk menutup salatnya dengan salat witir. Ketiga, terakhir, amalan apa saja yang membuat kita lebih dekat kepada Allah? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah, berzikir kepada Allah dengan lidah kita. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat orang, teman-teman semua,
Kadang-kadang mulutnya komat kamit itu lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikrullah dilakukan dengan lidah, dengan hati, dengan amal, dengan aksi, dengan perbuatan. Jadi jangan zikir itu apa? Mengingat Allah bukan cuma di hati atau di lisan saja, tapi terlihat dalam amal atau dalam perbuatan. Teman-teman tahukah kadar kecintaan Allah Subhanahu wa taala yang ia dapatkan, yang kita dapatkan sebanding lurus dengan kadar zikir kita. Kadar mahabbah, kadar kecintaan Allah yang akan kita dapatkan sebanding lurus dengan kadar zikir kita. Kenapa? Karena zikir adalah sebuah perbuatan, sebuah amalan orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu amal yang dilakukan hanya kepada orang-orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Karena dia terus mengingat Allah. Sebagaimana kalau kita jatuh cinta pada seseorang, kita pasti akan selalu ingat dengan dia. Ya, begitu pula kalau mengatakan cinta kepada Allah, kita pasti selalu ingat. Karena zikir itu mengingat Allah. Kita pasti selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku, Allah, bersama-sama hambaku selama dia mengingatku, selagi dua bibirnya bergerak mengingatku." Jadi mau dekat sama Allah, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Aku akan terus bersama dengan hambaku selagi dua bibirnya bergerak untuk mengingatku." Jadi silakan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar dan sebagainya. Ya. Dalam surah Al-Ahzab ayat 41, apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Berzikirlah, ingatlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Maka dengan begitu kita ingat Allah, Allah pun akan ingat kita. Allah menyanjung kita, orang-orang yang suka berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Allah menggelari orang-orang yang suka berzikir dengan gelar ulul albab, orang-orang yang mau berfikir. Teman-teman lihat surah Ali Imran ayat 191. Ya. Allah membalas orang-orang yang suka berzikir dengan ampunan dan ridha dari Allah. Teman-teman lihat surah Al-Ahzab ayat 35. Itu dalilnya. Oleh karena itu jangan sampai diri kita ini lupa dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lihat dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-9. Al-Munafiqun ayat ke-9. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu atau apapun itu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian sungguh termasuk di orang-orang yang merugi. Jadi jangan sampai kesibukan kita, harta kita, keluarga kita membuat kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beruntung, orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah, mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Tidaklah suatu kaum duduk di suatu tempat, namun mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, melainkan kelak mereka akan menyesal pada hari kiamat. Meskipun mereka akan masuk surga untuk mendapatkan pahala mereka menyesal. Kenapa ya aku duduk bersama dengan sahabat-sahabat? Nggak disebutkan sedikit pun kata-kata Allah. Nggak disebutkan sedikit pun salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Orang-orang ini kelak kata Rasul akan menjadi orang-orang yang menyesal. Jadi teman-teman semua, Uma teringat berapa belas tahun yang lalu, ada seorang teman yang kemudian orang tersebut mengatakan, ya Allah, selama ini aku membuka rapat bersama dengan tim, ya kata pimpinan ini, hanya sekedar selamat siang, apa kabar semuanya, hari ini kita akan presentasi begitu begini. Dia katanya mengatakan lupa untuk menyebutkan nama Allah, lupa untuk bersalawat kepada Nabi. Jadi untuk para guru, untuk para pimpinan atau untuk teman-teman semua ketika mau mulai bicara, ya mau mulai berada dalam satu majelis, dalam satu tempat, selalu libatkan kalimat Allah dan salawat kepada Nabi. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Allahumma shalli dan sebagainya. Jadi buka dulu dengan kalimat-kalimat untuk mengingat Allah dan Rasulnya kalau engkau tidak mau disebut sebagai kata Rasul sebagai orang yang menyesal. Ya. Kemudian Rasul juga mengingatkan dalam hadits yang lain, tidaklah suatu kaum berdiri dari satu majelis di mana dia tidak berzikir mengingat Allah di dalamnya, maka seakan-akan mereka bangkit dari sesuatu yang busuk seperti bangkai keledai. Dan ada penyesalan dalam diri mereka.
Jadi kalimat-kalimat berzikir mengingat Allah dan bersalawat kepada Nabi bukan hanya di tempat pengajian di masjid saja, teman-teman semua. Seperti tadi contoh teman Uma, ketika beliau punya perusahaan, punya kantor, selama ini mimpin rapat, nggak pernah menyebut nama Allah, nggak pernah menyebut nama Rasulullah di awalannya sebagai muqaddimahnya misalnya. Atau di akhir majelisnya, di akhir rapatnya nggak doa. Kan kita kan biasanya selalu doa kan, doa kafaratul majelis, agar Allah mengampuni kita dalam pembicaraan itu. Mungkin ada yang salah, ada dosanya, sehingga kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kafaratul majelis agar Allah berkahi pertemuan itu, majelis itu. Jadi penting sekali untuk para guru, para teman-teman yang punya satu perkumpulan gitu ya, untuk senantiasa mengingat Allah baik di awal maupun di akhir. Kadang-kadang kita ingat Allah cuma ketika kita pikir di pengajian aja, enggak, dalam semua aktivitas kita. Kalau tidak mau dikatakan tidaklah suatu kaum berdiri dari satu majelis di mana mereka tidak berzikir mengingat Allah di dalamnya, melainkan mereka akan bangkit seperti dari sesuatu yang busuk, seperti dari bangkai keledai, dan mereka akan menyesal. Dalam semua aktivitas kita, selama engkau seorang muslim, apapun itu, mau buka arisan kah, ya, mau buka apa, sambutan-sambutan untuk acara teman-teman yang lagi sekolah untuk acara OSIS kah, atau teman-teman yang lagi ada acara bakti sosial atau apapun itu, maka mengingat Allah aja, pimpinan ini, leader ini, ketua ini aja untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah cara paling baik, cara paling efektif untuk menghindari kelalaian dalam diri kita. Kita paksa diri kita untuk terus mengingat Allah. Kita paksa lidah kita untuk berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Kemarin Uma datang satu acara, mohon izin, selama ini Sulaiman salah satunya diobati dengan satu terapi, dan setiap kali disuntikkan pengobatan itu, biasanya Uma mengaji. Dan ternyata ketika dalam suatu seminar yang besar, dokter ini mengatakan salah satu yang saya lihat dari tabiatnya Ibu Oki ketika menemani anaknya disuntik atau dilakukan berbagai macam tindakan adalah dengan mengaji. Dan ternyata Masya Allah teman-teman sekalian, itu menjadi satu hal yang beliau ajak kepada orang-orang di luar sana. Jadi berzikir itu dalam setiap keadaan, termasuk pada saat kita menemani anak-anak kita yang mungkin sedang dilakukan tindakan-tindakan tertentu. Dan Uma lakukan itu teman-teman semua. Uma sangat percaya dengan kita berzikir di mana-mana, kan mengaji bagian dari zikir, ya kan? Mengaji itu kan mengingat Allah, zikir mengingat Allah. Maka Allah akan mempermudahkan segala urusan. Dan terbukti biasanya ketika Sulaiman anak Uma yang keempat, ketika disuntik, dilakukan berbagai macam tindakan di meja operasi, Uma ngaji di depannya Sulaiman, dia cenderung lebih tenang. Jadi kita memperbanyak zikir dalam setiap keadaan kita. Dalam saat keadaan kita senang, dalam saat keadaan kita sedih, dalam keadaan saat kita susah, dan sebagainya. Jadi terbentuk tabiat kebiasaan kita untuk memperbanyak zikir lisan ini teman-teman sekalian. Kadang-kadang di restoran, kita dengar musik-musik yang banyak, tanpa sadar kalau orang sudah terbiasa berzikir, pasti lisannya berzikir. Walaupun musiknya kencang di mana-mana, mungkin sebagian orang mengikuti irama musik itu, atau sebagian orang menyanyi musik-musik itu sangat berlama-lama. Namun kita ketika terbiasa dengan zikir, yang ada di lisan kita justru subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Boleh nggak biasakan lisan ini berzikir? Orang muslim, orang Islam itu nggak ada yang bengong. Hari-harinya dia akan berzikir. Ya. Zikir itu akan menjadi kebiasaan untuk kita. Kebiasaan untuk lidah kita untuk selalu bergerak, untuk berzikir, basah untuk selalu berzikir. Ada orang yang berkata pada Rasul, wahai Rasul, syariat Islam ini kok rasanya banyak sekali, ya Rasul. Tunjukilah kepada kami satu hal saja yang rasa-rasanya komplit untuk bisa kami jadikan pegangan dalam kehidupan kami. Apa kata Rasulullah SAW? Lidahmu senantiasa basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang tanya, ini aduh susah ya, amal ibadah ini kayaknya banyak banget, berat banget, ajarin dong Rasul satu aja. Yang kiranya dengan amalan itu kami ngerasa kami tuh punya pegangan. Kata Rasul, basahi lisanmu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Zikir dengan tasbih, dengan tahmid, dengan tahlil, takbir, istighfar. Basah terus dengan zikir kepada Allah. Teman-teman lihat dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12. Orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, Allah kasih semuanya. Ketika dia tidak punya anak dalam kehidupan, berzikir kepada Allah. Ketika dia rasa, ya Allah, miskin ya hidupku, ya Allah, kami perlu harta yang berkah, ya Allah, berikan harta kepada kami, ya Allah, berikan rezeki kepada kami, ya Allah. Caranya dengan zikir kepada Allah. Ya Allah, kemarau, ya Allah, nggak ada hujan, kehausan, ya Allah, gersang semua kota kami, kampung kami, ya Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
beristighfar khususnya. Jadi teman-teman boleh milih beristighfar sebanyak-banyaknya, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir sebanyak-banyaknya. Terus lisan ini nggak pernah berhenti untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai teman-teman semua, Uma cukup kaget ya. Guru Uma dulu pernah bilang, kalau kamu sudah mencintai Quran, tanda kamu sangat cinta dan bergantung pada Quran ketika kamu tidurnya ngigoknya atau mimpinya Quran. Pernah nggak mimpinya ngafalin Quran? Atau pernah nggak mengigaunya Quran? Beberapa hari yang lalu, Uma mengajari Ibrahim, anak Uma, umurnya 5 tahun, hafalan Quran. Tiap hari kan ada hafalan Quran. Masya Allah, yang Uma bahagia sekali ketika tidur, mengigoknya hafalan tadi dia itu, teman-teman semua. Itu Uma bahagia sekali ketika dia akhirnya mengigaunya adalah Quran. Karena sebelumnya dia bersama dengan Quran. Begitu pula dengan kita, bahagialah teman-teman semua. Kalau dalam mimpi teman-teman itu mimpinya ngaji atau murojaah, atau teman-teman ngigoknya Quran. Masya Allah, itu artinya teman-teman udah hidup bersama dengan Quran. Dan silakan berzikir dengan berbagai macam zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan jadikan itu kebiasaan kita. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, sudah usai sedikit tausiah pada hari ini. Walaupun sedikit, tapi mudah-mudahan bisa diamalkan dan menjadi penyuntik semangat untuk kita semua, untuk senantiasa berdoa dalam setiap keadaan. Ingat, kullu kalam ad-du'a. Semua perkataan kita adalah doa. Jadi doa itu bukan hanya sekedar mengangkat tangan, tapi semua perkataan kita adalah doa. Jadi pastikan doa kita sungguh-sungguh, lisan kita pun semuanya adalah doa. Kemudian yang kedua, mengerjakan amalan-amalan sunnah. Teman-teman pilih mau sunnah yang mana? Mau sunnah puasa sekarang masih ada waktu nih 10 harian kurang lebih untuk menyelesaikan puasa Syawal teman-teman semua. Ya, silakan untuk puasa Syawal, silakan untuk sholat-sholat sunnah lainnya, dan kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mengingat Allah dalam setiap keadaan. Sholat adalah zikir. Mengaji adalah zikir kepada Allah. Ya, segala hal yang membuat kita mengingat Allah adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa-apa yang disampaikan pada hari ini. Terima kasih. Uma akan pilih satu pertanyaan. Uma tutup kamera seperti biasa karena kameranya kebalik ya. Untuk menjawab satu pertanyaan pada hari ini. Oke. Pertanyaan dari dari Nia. Bagaimana caranya agar kita kecanduan dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Caranya ya dipaksakan, mulai dibiasakan. Caranya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala mulai dipaksakan, dipaksakan. Enggak ada cara lain, dipaksakan. Kita paksa diri kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita merasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau kita cinta pada kekasih kita pasti selalu menyebut-nyebut namanya. Kita bahagia kalau menyebut-nyebut namanya. Kita bahagia kalau menceritakan kebaikan-kebaikannya, ya kan? Kalau kita cinta pada kekasih kita lagi jatuh cinta. Tiap hari yang dibicarakan adalah kekasih kita. Tiap hari yang disebut-sebut adalah kekasih kita. Kita senyum-senyum mengingatnya, kita kasih tahu kepada orang lain tentang kebaikan-kebaikannya, kita bangga dan bahagia. Begitu pula ketika kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau berzikir kepada Allah dengan istiqamah, maka caranya adalah cintai dulu Allah. Bagaimana cara mencintai Allah? Kenali dulu Allah. Bagaimana cara kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala? Sadari dulu berbagai macam nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Makanya setiap manusia harus punya waktu di mana dia dalam sehari itu dia punya waktu untuk berdekat-dekatan, berkhalwat, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk merenungi semua kebaikan-kebaikan yang Allah kasih. Mohon izin Uma cerita sedikit. Kemarin teman-teman nonton ya, hari Sabtu jam 5:30 sore itu ada program Uma, Cindy, dan Ria Ricis. Programnya namanya Sahabat Cantik di Trans TV. Itu program kita banyak mengunjungi tempat-tempat yang tidak biasa. Episode kemarin yang belum tayang, kami mengunjungi penjara dan kemudian mengunjungi tempat Bantar Gebang, tempat pembuangan sampah. Dari seluruh sampah DKI Jakarta, itu ada sebuah tempat di Bekasi namanya Bantar Gebang, yang tinggi sampahnya itu 40 meter. Kita naik ke bukit sampah itu teman-teman semua. Dan teman-teman tahu, ini cara akhirnya jadi mencintai Allah dan jadi ingat Allah ya. Caranya adalah dengan mengingat betapa banyak kasih sayang Allah kepada kita. Kadang-kadang kita harus lihat yang di bawah dulu, baru kita menyadari kasih sayang Allah.
Ketika Umar di Bantar Gebang itu naik ke tumpukan sampah itu, teman-teman semua, ada pemulung-pemulung yang mereka ternyata makan makanan dari sampah itu. Jadi mereka memulung tidak hanya memulung barang-barang, tapi memulung makanan-makanan, kemudian mereka cuci sedikit atau mereka bersihkan, lalu mereka makan. Dan itu nyata terjadi di depan mata Umar sendiri, teman-teman semua ya. Nah dari situlah kemudian akhirnya jadi merenung dan jadi berterima kasih kepada Allah. Ya Allah, Umar pas pulang ke rumah, ya Allah, makasih ya Allah dikasih kasur, bisa tidur di sini, dikasih makan, bisa makan buah yang biasanya Umar makan buah biasa aja. Semalam Umar makan buah apel, itu bersyukurnya luar biasa. Akhirnya jadi ingat Allah, jadi mengingat Allah, jadi banyak berzikir kepada Allah. Jadi teman-teman lakukanlah hal-hal yang membuat teman-teman cinta sama Allah. Teman-teman jadi bersyukur. Bagaimana cinta? Kenal Allah. Bagaimana kenal Allah? Rasakan nikmat apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Itu yang membuat kita jadi banyak bersyukur. Akhirnya kita jadi ingat Allah dan kita akan terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Begitu ya teman-teman semua. Terima kasih untuk hari ini. Kita jumpa lagi insyaallah Jumat depan. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.